Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Lutfiyah, NIM 190231100100165 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Yang menjadi penyebab utama dari keduanya adalah jumlah penduduk yang sangat tinggi atau overpopulation. Jumlah penduduk yang sangat tinggi ini apabila dibiarkan terus-menerus terjadi, maka akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang juga semakin tinggi. Dan apabila jumlah angkatan kerja semakin tinggi, maka tentunya akan membuat para pelamar-pelamar pekerja ini akan merasa bahwa kesempatan mereka semakin kecil. Karena saingan mereka dari tahun ke tahun akan semakin meningkat lebih banyak, karena lulusan dari tahun ke tahunnya juga semakin banyak dan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Negara kita ini sendiri mempunyai kemampuan yang sangat terbatas untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Apabila jumlah penduduk yang semakin tinggi, ditambah dengan kualitas sumber daya manusia yang minimalis, ditambah dengan penciptaan lapangan kerja yang minimalis juga, ini merupakan akar masalah dari kemiskinan. Akibat dari jumlah lapangan pekerjaan yang tidak sinkron dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, sementara jumlah pertumbuhan lapangan pekerjaan tidak seimbang, sangat lambat dibanding dengan jumlah pertumbuhan penduduk. Itu menyebabkan beberapa faktor, salah satunya struktur umur muda. Struktur umur muda pada usia 0-14 merupakan usia belum bekerja. Sementara 15-64 tahun atau usia sudah bekerja dan usia 65 tahun ke atas adalah usia lansia atau lanjut usia atau tidak sanggup bekerja. Gambar di atas merupakan salah satu contoh tenaga kerja di Kabupaten Lamongan yang berkembang sesuai dengan perkembangan penduduk. Perkembangan penduduk dan perkembangan tenaga kerja memerlukan usaha penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja, karena sebagian besar penduduk bermukim di desa-desa. Maka masalah tenaga kerja dan lapangan kerja juga melanda perkembangan desa. Untuk mengatasi hal tersebut, ditetapkan kebijakan tentang tenaga kerja. Dalam kenyataannya, masih ada kesenjangan antara upaya dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk itu, saya menganalisis masalah tenaga kerja pedesaan di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan analisis yang komprehensif dengan pendekatan yang interdisipliner. Sesuai pilihan, analisis ini dilakukan dengan menggunakan teori-teori DUNN dan Kuntoro Mangkusubroto. Untuk dapat melakukan kegiatan analisis, diperlukan berbagai data yang dapat digunakan sebagai alat untuk membandingkan antara kebijakan yang sedang berlaku dengan berbagai kemungkinan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat pedesaan sekarang. Kebijakan tentang tenaga kerja ditetapkan melalui keputusan-keputusan pemerintah, dan data tentang ketenagakerjaan Biro Pusat Statistik atau BPS dengan memilih data ketenagakerjaan di Kabupaten Lamongan. Selain itu, diusahakan pula untuk mendapatkan berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tentang pembinaan tenaga kerja pedesaan. Dari hasil analisis itu, saya menemukan pokok masalah tenaga kerja pedesaan di Kabupaten Lamongan ini karena tidak mampunya disediakan lapangan kerja bagi para penganggur yang membutuhkannya. Sekaligus, ada beberapa kemungkinan terpilih yang tersusun untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan tenaga kerja melalui pendidikan, penyuluhan, dan peningkatan SDM. Yang kedua yaitu penyediaan lapangan kerja, dan yang ketiga yaitu penyebaran tenaga kerja. Berikut ini teori Malthus menyebutkan bahwa untuk mengurangi jumlah penduduk yang sangat tinggi dengan cara mengubah perilaku penduduk tersebut, sehingga tidak mengubah mekanisme bagaimana cara mengurangi jumlah pertumbuhan, tapi mengubah perilaku dari penduduk tersebut, yaitu dengan menahan hawa nafsu mereka agar tidak terus-menerus membuat keturunan. Namun hal ini dibantah karena bisa dikatakan merebut hak para pasangan untuk berbahagia. Jadi dengan adanya teknologi teori tersebut terbantahkan, karena di negara Indonesia sendiri bisa dilakukan dengan cara KB, sehingga mereka bisa tetap berhubungan bahagia dengan pasangan mereka tanpa terjadi pembuahan atau kehamilan, sehingga tidak menciptakan keturunan. Demikian
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.